Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik baik dan sehat dan penuh dengan sukacita. Adik-adik, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyikan lagu Mars Pelayanan Anak. Adik-adik, masih dalam keadaan berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Happy Ya 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 dan Dari Terbit Matahari. Pakai gerakan ya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini.
Sebentar kami akan memulai ibadah. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 136 Kitab Suci Hartaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan berkati adik-adik juga yang mendengarkan, biarlah Tuhan senantiasa memberi adik-adik pengertian yang lebih Tuhan, supaya ia dapat melakukan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, pembaca firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh adik teman kita dari sektor Immanuel. Adik-adik dalam keadaan berdiri ya. Selamat pagi adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16 dan akan dibacakan oleh teman kita dari sektor Immanuel, Aletea Reahina. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya,
Mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab, seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Demikianlah firman Tuhan, Hosiana. Nah, adik-adik, hari ini pembacaan kita tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang menceritakan tentang seorang pemilik kebun anggur yang sedang mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, tuan pemilik kebun anggur, ia mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ketika ia sedang berjalan, ia bertemu nih dengan seorang yang sudah siap bekerja. Lalu dia menawarkan kepada orang yang sudah siap bekerja ini, "Maukah engkau bekerja di kebun anggurku selama 1 hari, dan aku akan mengupahmu sebanyak 1 dinar sehari?" Orang ini pun setuju. Lalu ia ikut pemilik kebun anggur untuk bekerja di kebun anggurnya. Pada pukul 9, tuan pemilik kebun anggur ini pergi keluar lagi. Dia mencari orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Pada pukul 12 dan pukul 3, tuan pemilik kebun anggur ini juga kembali nih mencari untuk orang-orang bekerja di kebun anggurnya. Dan dia membayar upah yang sama, yaitu 1 dinar sehari. Lalu mereka semua sepakat untuk mau bekerja di kebun anggurnya. Dan sampailah pada pukul 5, tuan pemilik kebun anggur ini kembali keluar. Dia bertemu dengan orang yang sedang menganggur. Lalu tuan pemilik kebun anggur ini juga menawarkan hal yang sama. "Maukah engkau bekerja di kebun anggurku, dan aku akan membayar engkau sebanyak 1 dinar sehari?" Orang yang bekerja terakhir ini pun setuju. Dia ikut pemilik kebun anggur untuk bekerja dan bergabung dengan pekerja-pekerja yang lain. Nah, mereka pun bekerja. Sampai tiba waktu malam hari, mereka semua sudah selesai bekerja, adik-adik. Lalu tuan pemilik kebun anggur ini memanggil mandornya untuk membayarkan upah kepada orang-orang yang sudah bekerja tadi. Lalu orang yang terakhir bekerja, yang bekerja hanya 1 jam pun dipanggil, dan ia dibayar sebanyak 1 dinar. Begitupun orang yang bekerja jam 3, jam 12, jam 9, semua dibayar sebanyak 1 dinar. Nah, melihat hal ini, orang yang bekerja dari pagi merasa senang nih, dia akan dibayar lebih karena dia sudah bekerja dari pagi. Tetapi apa adik-adik? Dia dibayar yang sama, yaitu 1 dinar. Nah, orang yang bekerja dari pagi ini pun marah-marah kepada pemilik kebun anggur ini. Sangkanya dia akan mendapat lebih, tetapi ternyata tidak. Dia pun marah-marah. "Tuan, bagaimana sih? Aku ini udah bekerja dari pagi, udah panas-panasan, udah berjeri lelah. Mengapa aku dibayar sama dengan yang baru bekerja 1 jam?" Nah, adik-adik, kemurahan hati tuan pemilik kebun anggur ini terletak pada saat tuan ini mempekerjakan orang-orang upahan yang tadinya menganggur hingga ia boleh bekerja di kebun anggurnya.
Coba kalau tuan pemilik kebun anggur ini tidak menawarkan pekerjaan kepada orang-orang upahan ini, tentu mereka tidak bisa makan, tidak dapat makan. Karena mereka tidak mendapatkan upah. Nah, karena kemurahan hati sang pemilik kebun anggur, akhirnya mereka bisa mendapat pekerjaan dan dapat memberi makan keluarga mereka. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari sama nih, Tuhan juga bermurah hati kepada adik-adik. Contohnya di dalam sekolah nih, ada adik-adik yang berprestasi dan adik-adik yang tidak berprestasi. Buat adik-adik yang berprestasi, jangan menjadi sombong, tapi harus membantu teman-teman adik-adik yang tidak berprestasi agar mereka dapat bersemangat untuk belajar juga seperti adik-adik yang berprestasi. Dan buat adik-adik yang kurang berprestasi, jangan berkecil hati, harus tetap semangat, harus giat belajarnya agar dapat mendapatkan nilai yang sama, itu berprestasi seperti adik-adik yang sudah pintar tadi. Nah, adik-adik semuanya itu akal, pikiran, kepintaran semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian cerita dari Kakak Okta. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, teman kita dari sektor penil, yaitu Jennifer Sahilatua, akan menyanyi dari Kidung Ceria 19, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih itu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Akulah waris surga surgawi, akulah waris tempat kekal. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Halo teman-teman, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik nanti masukkan ke dalam amplop, dan amplopnya diberikan kepada orang tua untuk diberikan ke gereja. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih atas firman yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan firman yang boleh kami dengar dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar berguna buat pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi, terlebih untuk gereja kami GPIB RNE. Tuhan berkati orang-orang yang mengelola persembahan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB RNE. Tuhan berkati Ibu Pendeta Ina, juga pendeta-pendeta pembantu yang bekerja
di gereja kami. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, Tuhan berkati keluarganya. Tuhan berkati mereka dalam pelayanannya. Tuhan berkati juga untuk anak-anak kami yang seminggu ke depan masih belajar online. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kecerdasan, agar mereka Tuhan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami Jokowi, juga aparat yang bertugas di dalamnya. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu. Juga masalah virus COVID yang masih melanda negeri kami, Tuhan berkati agar semoga virus ini boleh cepat berakhir dan kami boleh kembali beraktivitas seperti semula. Ya Tuhan, inilah doa syukur hati kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, minggu depan kita masih ibadah live streaming ya. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Adik-adik, sebelum kita terima berkat, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kidung Ceria 213 dengan panggilan Tuhan. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan boleh menyertai kita sekalian adik-adik, orang tua, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.